Selamat malam semuanya. Malam. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Jaya Putra Gule. Saya dari kelompok 10. Selanjutnya teman saya. Saya Nama saya Fawasya Reja dan selanjutnya teman saya. Dimas Aditya Hafri. Ya, izinkan kami untuk menyampaikan hasil presentasi kami dengan judul kemiskinan. Untuk tahap selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Fawas. Kepada Saudara, ruang dan waktu dipersilakan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang terus menjadi tantangan besar bagi hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan, namun masalah ini masih menjadi isu utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Menurut data Bank Dunia, kemiskinan tidak hanya dilihat dari aspek pendapatan, tetapi juga mencakup akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok lainnya. Oleh karena itu, kemiskinan adalah masalah kompleks yang melibatkan berbagai faktor, baik faktor ekonomi, sosial, maupun politik. Yang kedua, pengertian kemiskinan. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti pangan, sandang, papan, dan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dalam konteks ini, kemiskinan dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama, kemiskinan absolut, kondisi di mana seseorang atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh negara. Yang kedua itu kemiskinan relatif, kondisi di mana seseorang atau kelompok dianggap miskin jika pendapatan atau kualitas hidupnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata penduduk lainnya. Yang ketiga akan dibacakan oleh teman saya, Ivan Jayagulu. Geser. Ini Selanjutnya, faktor penyebab kemiskinan. Kemiskinan tidak muncul begitu saja, tetapi merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berinteraksi. Beberapa faktor utama menyebabkan kemiskinan antara lain: 1. Ketidakmerataan distribusi pendapatan. Ketimpangan antara kaya dan miskin yang semakin lebar mengakibatkan sebagian besar penduduk tidak mampu mengakses sumber daya ekonomi yang ada. Selanjutnya, keterbatasan akses pendidikan. Kurangnya pendidikan yang memadai menghambat masyarakat untuk mengakses pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Ketiga, tingkat kesehatan yang rendah. Kesehatan yang buruk dapat menghambat seseorang untuk bekerja secara produktif sehingga mempengaruhi pendapatan dan kualitas hidup. Keempat, sosial dan budaya. Beberapa kelompok masyarakat, terutama di daerah pedesaan atau terpencil, mungkin memiliki akses keterbatasan terhadap peluang ekonomi karena faktor sosial dan budaya tertentu. Selanjutnya, bencana alam dan perubahan iklim. Bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan gempa bumi, serta perubahan iklim yang semakin tidak menentu dapat menghancurkan mata pencaharian masyarakat, khususnya yang bergantung pada sektor pertanian. Selanjutnya, yang kelima, upaya penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Indonesia dan berbagai organisasi internasional telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain: yang pertama, peningkatan akses pendidikan. Pemerintah perlu menyediakan akses pendidikan yang lebih luas dan berkualitas,
sehingga masyarakat memiliki keterampilan yang dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja. Kedua, program bantuan sosial. Program bantuan sosial seperti PKH, program keluarga harapan dapat memberikan dukungan langsung kepada keluarga miskin, membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar. Ketiga, perbedaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi melalui program pelatihan keterampilan dan dukungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, atau UMKM dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Keempat, pembangunan infrastruktur. Pemerintah perlu meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah miskin seperti akses ke jalan, fasilitas kesehatan, dan air bersih yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang terakhir, pengentasan miskin berkelanjutan. Strategis penanggulangan kemiskinan perlu disesuaikan dengan kondisi daerah dan berbasis pada pendekatan yang berkelanjutan, mengutamakan keberlanjutan sumber daya alam dan pengurangan dampak lingkungan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Dimas. Kepada Saudara dipersilakan. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu kemiskinan adalah masalah yang sangat kompleks yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Penyebab kemiskinan sangat beragam, mulai dari ketidakmerataan distribusi pendapatan, rendahnya akses pendidikan, hingga bencana alam dan perubahan iklim. Untuk mengatasi kemiskinan, diperlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur yang merata. Hanya dengan kerjasama semua pihak, kita dapat mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Sekian hasil diskusi kelompok kami dari kelompok 10. Kurang lebih kami minta maaf apabila teman-teman ada yang perlu dipertanyakan, dipersilakan. Karena waktu terbatas, jadi kami hanya bisa memberikan kesempatan untuk 3 penanya tercepat. Kalau kira gue Baik. Baik, izin bertanya ya. Izin bertanya. Dari kelompok mana? Beli buah, Bang. ya sekilo berapa anjir. Ya, masih krem dulu, masih krem yang pertama. Baik. Berapa? Oke, boleh. Baik, saya Mas, izin bertanya catat, dulu Mas. ya. Catat. Baik, perkenalkan nama saya Ikram Al-Ghifari dari kelompok 2. Izin bertanya kepada kelompok 10. Apa peran kebijakan ekonomi dalam mengatasi masalah kemiskinan? Ya, jadi pertanyaan dari saya itu tadi, saya ulangi agar lebih jelas, apa atau bagaimana peran kebijakan ekonomi dalam mengatasi masalah kemiskinan. Ya, sekian, terima kasih. Silakan yang mau bertanya lagi. Saya mau nanya nih. Ya, silakan Mas Dani. Ya, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dani Yulianto dari kelompok 9. Pertanyaannya yaitu, apa langkah yang dapat diambil untuk memberantas korupsi yang menghambat pengentasan kemiskinan? Kedengar gak? Dengar, ya. Sorry, coba ulang. Apa langkah yang dapat diambil ya, Dan? Iya, apa langkah yang dapat diambil untuk memberantas korupsi yang menghambat pengentasan kemiskinan ya? Ya. Ya, silakan. Yang ada yang mau ditanyakan lagi? Satu orang lagi. Oke, saya izin bertanya dong. Ya, Boleh. silakan.
Perkenalkan, nama saya Randi Supriyatna. Saya dari kelompok 3. Ingin bertanya, eh, sebutkan dong faktor-faktor penyebab kemiskinan itu apa aja. Terima kasih. Terima Ya. kasih Mas Andi. Ya, Bang, beli buah, Bang. Tadi yang pertama pertanyaan Mas Ikram. siapa? Gue jawab yang Ikram. bagian tadi ya. Saya Ikram. izin menjawab pertanyaan. Untuk Belum, Mas. pertanyaan bijak. Mas Ikram. Iya, baik, baik. Ya, saya jawab. Iya, silakan, silakan. Mengatasi kemiskinan dengan menciptakan kebijakan yang lebih merata dalam distribusi kekayaan dan memastikan sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan mendapat perhatian yang lebih besar. Kebijakan ini juga harus mendukung kesejahteraan rakyat, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu. Sekian jawaban dari saya. Iya, baik, cukup jelas. Terima kasih atas Ya. Mas Dimas atas jawabannya. Selanjutnya saya menjawab pertanyaan Mas Dani. Dari kelompok berapa, Mas? Tadi 10. 9. pertanyaannya, apa langkah yang dapat diambil untuk memberantas korupsi yang menghambat pengentasan kemiskinan ya? Ya, benar. Jawabannya itu untuk memberantas korupsi diperlukan transparansi dalam pengolahan dana dan kebijakan, pengawasan yang ketat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi. Hal ini penting untuk memastikan bantuan sosial dan program pengentasan kemiskinan dapat sampai kepada masyarakat yang dibutuhkan, Mas. Oke, cukup. Ya, cukup. Jelas. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan Bang Randi. Bang Randi apa? Yang faktor-faktor, Bang. Faktor-faktor utama penyebab kemiskinan. Tiga faktor ya? Iya. Faktor. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Randi dari kelompok 3 ya, Mas ya? Iya, betul. Sebutkan faktor utama penyebab kemiskinan. Jawaban dari yang kami temukan, yang pertama itu faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini sangat berpengaruh pada sektor kemiskinan karena pendapatan rendah dan ketimpangan ekonomi. Yang kedua, faktor pendidikan, kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Dan yang ketiga, faktor sosial dan politik, kurangnya akses terhadap pelayanan dasar dan kebijakan yang tidak pro rakyat. Untuk jawaban saya sekian. Bagaimana Bang Randi? Iya, cukup, Pak Gulo. Terima kasih semuanya. Oke, sama-sama. Sama-sama. Udah di close ya? Sekian dulu, Bang. Sekian. Oh ya, sekian hasil presentasi kami dari kelompok 10. Kami sadar ada banyak sekali kekurangan yang terjadi pada malam hari ini. Jadi saya mewakili dari kelompok 10 meminta maaf telah menyita waktu saudara-saudara semuanya. Mungkin ini udah jam tidur seharusnya ya Mas Ikram ya. Jadi kurang lebih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beli buahnya, Bang. Terima kasih Buah dong, buat Bang. semuanya yang telah Buah, Bang. menyempatkan waktu dan tempatnya. Makasih, makasih. Yo, makasih ya.